Tuhan menerima kita waktu kita mengakui keberadaan kita. Dan memang betul perlu kerendahan hati untuk mengakui keadaan kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Rut pasal yang pertama ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara, luar biasa pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Rut dengan Naomi perjalanan menuju ke Betlehem dari Moab. Saudara, bisa ditempuh dalam 7-10 hari lamanya. Tentu ini merupakan perjalanan yang sangat melelahkan. Ketika Naomi dan Rut masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Kenapa saudara? Karena yang menyertai Naomi adalah perempuan yang dari Moab. Pertanyaan pun berdatangan yang tentu tidak meminta jawaban. Karena itu adalah cemoohan dan juga hinaan untuk orang-orang yang jatuh dan orang-orang yang kalah. Begitulah saudara, tidak mudah untuk kembali pada jalan-jalan Tuhan. Karena selalu akan ada tantangan yang luar biasa. Dalam cerita pada pembacaan kita kali ini adalah Naomi telah siap untuk menghadapi semua itu. Dan sikap yang diambil oleh Naomi, saudara, adalah sikap kerendahan hati. Dia mengakui keadaannya, apa yang terjadi dalam kehidupannya di Moab. Dan memang benar bahwa Naomi mengakui. Bukankah hanya orang yang rendah hati yang mengakui keberadaannya dan keadaannya? Seringkali kita angkuh, kita mau datang kepada Tuhan, tapi kita tidak mau mengakui keadaan kita. Kita tidak mau mengakui betapa dalamnya kita jatuh. Kita agak merasa sombong tentang semuanya. Kita berusaha protect diri kita agar kita diterima. Tahukah saudara, Tuhan menerima kita waktu kita mengakui keberadaan kita. Dan memang betul perlu kerendahan hati untuk mengakui keadaan kita. Dan begitu kita rendah hati dan mengakui keadaan kita, Tuhan siap dengan semua janji-janjinya untuk menerima kita kembali. Dan kemudian membawa kita kembali pada keadaan seperti kita belum pernah berbuat salah sama sekali. Naomi telah mengerti betul bahwa Moab tidak memberi jawaban buat dia. Sampai dia berkata gini, jangan sebut aku Naomi lagi. Masih ingat arti nama Naomi adalah pleasant atau menyenangkan. Tapi dia berkata ini, sebutlah aku Mara. Mara artinya pahit. Karena memang dia mengalami. Dan Naomi sadar, kepahitan itu bukan karena kesalahan Tuhan. Kepahitan itu datang karena keputusan-keputusan yang salah. Untuk itu dia kembali. Dia kembali untuk datang kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah ajakan yang luar biasa buat kita semua. Untuk kembali kepada Tuhan. Kalau sudah jauh, sudah meninggalkan Tuhan, kembalilah kepadanya. Saudara, Naomi bukan hanya pulang ke Betlehem, tapi dia pulang pada rencana dan tujuan Allah yang kekal dalam kehidupannya. Naomi yang kembali adalah Naomi yang baru. Dia kembali dengan pola pikir yang baru, pengharapan yang baru, dan juga cara hidup yang baru. Itulah pertobatan yang sejati. Kali ini Naomi tiba di Betlehem bersama Rut. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tahukah saudara, dengan Naomi membawa Rut ke Betlehem,
dengan keputusan Ruth untuk meninggalkan identitasnya sebagai orang Moab, untuk mengikuti Allah Naomi, mengikuti bangsa Naomi. Dia kemudian berjalan pergi ke sebuah tempat. Di situ ada rencana Tuhan yang besar, rencana yang luar biasa agung. Sebab lewat rencana agung inilah nanti kita akan baca di pasal-pasal berikutnya pada perenungan-perenungan yang akan datang. Tapi sudah akan bertemu dengan sebuah romantika penebusan yang paling luar biasa tentang bagaimana orang yang mengerti perjanjian Allah berjalan dengan cara yang khusus, dan mereka melibatkan orang-orang yang bukan orang-orang Israel, tapi mereka adalah orang Moab. Tapi Tuhan punya rencana kan memang benar. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa di dunia ini. Dia bukan cuma mengasihi bangsa Israel, dia mengasihi semua bangsa. Tapi dia mau memakai bangsa Israel sebagai alatnya untuk menyatakan kasihnya kepada banyak bangsa. Dan disinilah kisah itu dimulai. Sebuah pandangan misi yang luar biasa dahsyat. Bahwa Tuhan mau memakai bangsa-bangsa lain untuk terlibat dalam karya penebusannya yang besar. Saudara, pertobatan Naomi adalah pertobatan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dengan hal yang seperti ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Kembalilah kepada jalannya. Jalan Tuhan terbuka buat kita. Jangan keraskan hati saudara. Karena di situ ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.